Anda baru saja diterima sebagai pelayan di sebuah bengkel kendaraan bermotor. 1 minggu pertama digunakan untuk training mengenai nama-nama barang, kegunaan, harga, dan solusi untuk masalah yang sering dan umumnya dikeluhkan oleh pelanggan. Anda belajar dengan cepat dan merasa sudah hafal nama barang beserta kegunaan dan harganya. Pada minggu kedua, Anda mulai bekerja melayani pembeli. Pembeli tersebut menanyakan kelebihan dan kekurangan antara dua barang yang dipilihnya untuk dibandingkan. Namun, Anda sedikit kebingungan karena baru pertama kali melayani pembeli. Hal yang akan Anda lakukan adalah soal ini terkait dengan kompetensi pelayanan publik dengan indikator secara aktif mencari informasi untuk menggali kebutuhan pemangku publik dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Di sini pemangku publik adalah seorang customer gitu ya atau pembeli. Maka lebih baik kita tanya gitu ya kepada teman daripada kita memberikan informasi asal-asalan nanti malah salah gitu ya. Jadi sesuai dengan penjelasan yang saya berikan dan indikator 2.2 gitu, maka jawaban yang tepat di sini adalah opsi D, yaitu meminta maaf dan segera bertanya kepada rekan kerja Anda yang lebih berpengalaman mengenai dua barang yang ditanyakan oleh pembeli, kemudian menjelaskannya pada pembeli tersebut. Jadi gitu ya. Jadi mending bertanya kepada teman yang lebih tahu daripada kita menjawab asal kena tapi malah salah, itu malah tidak bagus ya. Jadi lebih baik kita melakukan opsi D. Opsi C mendapatkan poin 3, A 2, dan yang paling rendah di sini adalah opsi B. Ya, menjelaskan semampu saya karena pengetahuan yang masih terbatas. Jangan ya Bapak Ibu, jadi hal-hal seperti itu harus kita hindari. Oke, kita ke soal berikutnya. Anda adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip dalam hidup. Seandainya Anda menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut, maka hal yang akan Anda lakukan adalah soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dipahami oleh orang lain. Jadi jawaban yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi D. Kita mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jadi langsung kita komunikasikan dengan pimpinan ya. Jadi kita sharing dan mengatakan apa yang sebenarnya. Gitu. Itu lebih baik daripada kita membicarakannya di belakang. Itu B mendapatkan poin 3, A 2, dan yang merendah di sini adalah opsi C. Oke, kita ke soal berikutnya. Anda bekerja pada sebuah perusahaan. Anda memiliki banyak rekan kerja yang umurnya tidak terpaut jauh dengan Anda. Seringkali Anda bergurau dan bercengkrama dengan seluruh rekan kerja. Tidak jarang pula Anda dan rekan-rekan kerja saling membantu satu sama lain yang membutuhkan. Namun, terdapat satu rekan kerja Anda yang kurang suka terhadap hal tersebut sehingga tidak mau membantu dan menerima bantuan dari yang lainnya. Sikap Anda terhadap hal yang demikian adalah soalnya terkait dengan kompetensi kerjasama, membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi di sini kalau ada rekan kerja kita yang bersikap sebaliknya gitu ya, maka ya udah gitu ya. Kita C berusaha menghargai keputusan rekan kerja Anda karena memang tidak semua hal harus disepakati oleh seluruh pegawai. Jadi memang tidak semuanya itu harus dilakukan secara bersama-sama terus-menerus ya. A mendapatkan poin 3, D 2, dan yang merendah di sini adalah opsi B. Ya Bapak Ibu, semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Sebagai atasan, Anda mendapati beberapa bawahan Anda belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk. Hal yang akan Anda lakukan adalah soal ini terkait dengan kompetensi orientasi pada hasil dengan indikator memantau dan mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan sasaran strategis instansi. Jadi mana kira-kira Bapak Ibu yang sesuai dengan indikator 4.2? C, yaitu di sini mendorong karyawan untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan pekerjaan tugas yang sudah dan belum dikumpulkan. Ini artinya kita sudah memantau dan mengevaluasi gitu ya. Dia mendapatkan poin 3, A 2, dan yang paling rendah di sini adalah B, yaitu menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas atau tenggang waktu yang telah diberikan. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan
dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun, penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah, soal ini terkait dengan kompetensi pengembangan diri dan orang lain dengan indikator menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat instansi. Jadi mana kira-kira Bapak Ibu yang sesuai dengan indikator 5.1? Ya, jelas B ya. Di sini adalah memberi motivasi. Ini kan termasuk mendorong individu, gitu ya, dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu teknologi informasi. Nah, ini sesuai ya dengan indikator yang tertera, yaitu 5.1. Oke, A mendapatkan poin 3, C 2, dan yang mulai rendah di sini adalah D, yaitu tidak menggunakan teknologi lagi. Artinya kita kembali ke proses manual. Tidak baik ya. Jadi ini kita juga termasuk orang yang tidak update terhadap perkembangan teknologi. Oke, kita ke soal berikutnya. Anda adalah seorang penyidik di suatu institusi Polri. Suatu ketika, Anda dihubungi oleh sepupu karena anaknya tengah tersandung kasus narkoba. Ia meminta bantuan agar anaknya segera dibebaskan dan bersedia memberikan sejumlah uang. Hal yang akan Anda lakukan adalah, ini jelas ya, tidak berintegritas kalau kita menerima sogokan atau gratifikasi gitu ya. Nah, berarti kita harus pilih opsi jawaban yang sesuai dengan indikator 1.3, yaitu tidak menyajikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Kita tetap harus menolak gitu ya, dengan tegas dan meminta menyerahkan kasusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi kita kembalikan kepada aturan atau nilai yang berlaku di suatu institusi. Gitu. A berdapat 3, C 2, dan D yang paling rendah di sini adalah opsi menerima tawaran tersebut dan membaginya kepada rekan kerja yang lain. Itu mendapatkan poin terendah di sini. Oke, begitu Bapak Ibu. Semoga penjelasan yang saya berikan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.